السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Di dalam beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu agung yang biasa kita sebut dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kebaikan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita ringkas, yang namanya bulan Ramadan itu adalah bulan kebaikan, bulan Al-Quran, bulan berkah, bulan suci, bulan di mana doa sangat mustajab, sangat terkabulkan, bulan pengampunan dosa, bulan kebaikan, dan masih banyak lagi sifat-sifat dari puasa atau dari bulan suci Ramadan yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin. Bulan suci Ramadan diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla pada kaum muslimin pada saat tahun kedua Hijriyah. Tahun kedua Hijriyah diwajibkanlah puasa Ramadan dengan melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan puasa Asyura untuk kaum muslimin. Puasa Syura tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram, dan beliau puasa 10 Muharram atau yang biasa kita kenal Asyura atau Sura. Beliau puasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk puasa. Kemudian pada tahun kedua Hijriyah turunlah ayat Al-Quranul Karim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turunlah ayat itu di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Maka semenjak diwajibkannya puasa Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurunkan derajat puasa Asyura dari yang tadinya wajib menjadi sunnah. Karena sudah ada puasa Ramadan yang diwajibkan. Awalnya puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla, tetapi Allah masih memberi pilihan. Masih memberi pilihan bagi orang yang merasa berat untuk puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu masakin.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan bagi orang-orang yang merasa berat untuk puasa, bisa jadi merasa berat karena pekerjaan, faktor pekerjaan, bisa jadi merasa berat karena faktor usia, bisa jadi merasa berat karena faktor penyakit. Yang jelas bagi orang yang merasa berat untuk puasa, itu awal diwajibkan puasa, Allah masih memberi pilihan. Bagi yang berat untuk menunaikan puasa Ramadan, maka dia tidak perlu berpuasa, cukup menggantinya dengan setiap hari memberi makan satu orang fakir miskin. Namun Allah mengatakan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Namun kalau seandainya engkau puasa, itu lebih baik. Jadi ini pilihan bagi orang yang merasa berat untuk puasa. Di awal kewajiban puasa, Allah berikan pilihan, kebebasan. Silakan Anda mau puasa atau cukup memberi makan satu orang fakir miskin, nggak ada masalah. Semua kewajiban ini menunjukkan bahwa manusia itu harus melalui proses. Karena bukan masalah ringan, orang yang biasa makan, siang malam makan, tiba-tiba dia diatur 1 bulan penuh seharian di tengah hari nggak boleh makan, kan berat. Maka Allah Azza wa Jalla mewajibkan puasa tahapan pertama. Silahkan puasa dan silahkan tidak puasa bagi yang merasa berat. Yang penting setiap hari memberi makan satu orang fakir miskin. Tahun yang berikutnya ternyata kaum muslimin mampu. Ternyata kaum muslimin dengan lapang dada, dengan senang hati menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mereka sama sekali tidak merasa terbebani, tidak merasa keberatan. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faman syahida minkumusy syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan masuknya bulan suci Ramadan, maka wajib bagi dia puasa. Tidak ada lagi yang dikecualikan oleh Allah Azza wa Jalla kecuali 2, yaitu orang yang musafir atau orang yang sakit. Sakit yang bagaimana yang kategori diperbolehkan buka puasa? Kalau musafir kan sudah jelas, musafir yang dibolehkan mengqasar salat. Ada yang mengatakan 38 km, ada yang mengatakan 35, al-muhim ada yang mengatakan kembali kepada kebiasaan. Tetapi sekarang sakit. Sakit yang bagaimana yang dikategorikan orang boleh batal puasa. Orang jalan, tiba-tiba kepalanya kebentur pintu, aduh langsung buka puasa. Kenapa sakit? Orang jalan kesandung batu, kakinya kesandung batu, aduh langsung ambil air minum. Habis itu makan nasi kebuli. Kenapa sakit? Kenapa sakit? Panuan, jerawatan. Hubungannya apa sakit? Jerawat, panu dengan buka puasa gak ada hubungannya. Sakit yang memperbolehkan orang untuk batal puasa itu adalah sakit yang memiliki 2 kriteria. Sakit yang dengan puasa akan menambah parah penyakitnya, atau kalau dia puasa akan menunda kesembuhan. Itu kriteria atau cara tanda kriteria sakit yang diperbolehkan buka puasa. Jadi nggak semua sakit. Ya, habis ribut sama istri, diomel, ngomong apalah, sakit hati, ambil nasi makan. Kenapa? Sakit. Apa yang sakit hati? Lagi makan. Lah, sakit di situ ditentukan ketentuannya, kata para ulama. Sakit yang diperbolehkan untuk batal puasa adalah sakit yang memenuhi 2 kriteria ini, yaitu sakit di mana dengan puasa dia akan tambah parah penyakitnya, atau kalau dia puasa dia akan akan memperhambat kesembuhannya. Di sini dia diperbolehkan. Nah, tapi kalau sudah mengancam nyawa, haram malahan kalau puasa.
Ada kata dokter, Anda nggak boleh puasa. Tapi saya kuat dok, silakan kalau mau mati cepat. Anda harus minum obat 3 kali sehari, harus diimpus. Anda kalau mau puasa tapi saya nggak tanggung jawab. Ini impus harus jalan 24 jam. Kamu puasa 12 jam nggak diimpus, mending bikin wasiat aja dulu kata dokter. Kalau sudah seperti itu, ya berarti sudah haram. Sudah nggak ada lagi kan, boleh buka, boleh enggak. Kalau sudah nyawamu terancam, berarti bukan lagi masalah boleh rukhsah atau tidak. Masalahnya sudah haram puasa. Karena itu sama saja mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan pernah kamu menjerumuskan dirimu dalam kematian, dalam kebinasaan. Jadi Allah memberi pilihan bagi yang sakit, silahkan puasa, silahkan batal, nanti diqadha di hari lain. Itu kalau sakitnya masih 2 kategori ini. Bisa menunda kesembuhan atau akan tambah parah. Tapi kalau sudah kata dokter, kalau kamu puasa mati, sudah haram bagi dia puasa. Jadi itu proses diwajibkannya puasa Ramadan. Allah Azza wa Jalla mewajibkan proses pertama tadi, Allah memberi pilihan. Silahkan bagi yang puasa-puasa, silahkan bagi yang berat. Puasa nggak perlu puasa, yang penting memberi makan setiap hari 1 orang fakir miskin. Setelah itu dihapus dengan ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Jika Anda menyaksikan puasa masuk bulan suci Ramadan, maka wajib bagi kalian puasa. Nah, banyak hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam puasa ini, barakallahu fikum. Karena itu semua adalah kaitannya dengan hikmah daripada puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu hikmahnya kata Allah Azza wa Jalla adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Berarti apa? Puasa Ramadan itu adalah meningkatkan takwa kita, meningkatkan keakhlak kita, meningkatkan kualitas kita. Karena apa? Kita ini kan pedagang. Kita ini semuanya berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tahu yang namanya pedagang itu paling senang memanfaatkan momen-momen tertentu karena dia berpikir akan panen raya ini. Wah, ini kemarin tanggal berapa itu hari batik nasional, sudah panen. Nanti ada pameran di mana, ada ini, semuanya kesempatan. Itulah pedagang. Kenapa? Yang dia pikir adalah kalau ini momen-momen seperti ini, kesempatan panen raya ini. Sekarang kita ini berdagang dengan Allah Azza wa Jalla. Momen 1 bulan penuh Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita peluang di mana Allah Azza wa Jalla melipat gandakan pahala kita di bulan suci Ramadan. Di mana Allah Azza wa Jalla membuka pintu surga di bulan suci Ramadan. Di mana Allah Azza wa Jalla menutup pintu neraka di bulan suci Ramadan. Syaitan dibelenggu di bulan suci Ramadan. Maka berarti situ adalah kesempatan bagi setiap umat muslim, kesempatan bagi setiap umat Islam untuk memperbaiki diri. Untuk memperbaiki diri, punya perencanaan. Jadi memperbaiki diri itu dimulai dari rencana kecil. Contoh sederhana. Jangan pernah selalu mengagendakan yang padat-padat dalam hidup kita ini. Misalnya sudah tahu hadis bahwa orang yang berbuka puasa itu adalah kesempatan orang berdoa dan doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan beragenda itu yang banyak-banyak. Pokoknya setiap buka puasa duduk, rebahan duduk, duduk bersila, kemudian doa yang banyak sekali. Nanti pada akhirnya, suatu saat ketika malas, nggak doa sama sekali. Kan yang namanya kita ini kan pedagang. Pedagang itu kan ada tahap dia mengejar keuntungan. Pada saat momen-momen tertentu dia mengejar keuntungan.
Pada saat momen-momen tertentu dia bertahan, jangan sampai rugi. Alhamdulillah, kemarin wajar kalau saya per hari dapat untung sampai 10 juta, 15 juta. Kenapa? Mau lebaran, orang semuanya belanja. Selesai lebaran, buka. Sudah. Yang penting pokoknya, alhamdulillah omsetnya dari 15 juta menjadi 3 juta. Alhamdulillah, gak apa-apa. Berarti gak rugi. Saya masih bisa bayar karyawan. Nanti akhirnya terus qadarullah menurun lagi, akan bertahan. Sudah, pokoknya bertahan dulu. Bertahan dan berusaha untuk mengangkat. Sama kita urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan punya agenda doa yang panjang-panjang kayak rel kereta api, akhirnya giliran malas gak doa sama sekali. Sudah, tahap pertama, saya mau doa yang panjang ini. Kebetulan saya lagi fresh, saya lagi tenang hari ini. Saya mau doa yang panjang. Hari ini kok lagi malas banget. Gak tahu hari ini kok malas banget, mau doa gimana, lapar. Seharian nahan lapar, pucat. Nah, di saat-saat malas di situ jangan sampai sama sekali meninggalkan doa. Sudah, kalau lagi malas banget doa, paling tidak diulang-ulangi kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sambil nunggu buka puasa. Iftar juga begitu. Makanya sering kita dengar di masjid-masjid kaum muslimin, begitu kita bangun sahur nanti akan terdengar ya arhamar rahimin irhamna wa'afina wa'afu anna ya hayyu ya qayyum. Yang bikin kesal kenapa kalau di luar Ramadan hilang itu doa. Padahal kalau kita bangun, ya Allah betapa syahdunya, betapa nikmatnya bangun tidur mendengar pembangun sahur kalimat itu. Pada saat sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia, doa mustajab saat itu kita bangun tidur langsung mendengar ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha penyayang dari sekian orang yang penyayang. Dari sekian yang penyayang, paling penyayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamna, sayangilah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Wa'afina, lindungilah kami ya Allah. Wa'afu anna, dan maafkanlah kami ya Allah. Nanti mau buka puasa sambil nahan lapar, ntar lagi terdengar as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Sambil nahan lapar. Bagus. Nah, jadi coba perhatikan, doa itu ada saatnya kita panjang itu doa. Ada saatnya kita di dalam sujud itu doanya panjang. Sewaktu-waktu doanya kita panjang. Tapi jangan selalu mengandalkan doa itu panjang terus. Sewaktu-waktu kadang-kadang bisa kita ringkas. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai. Doa ringkas. Allahumma rzuqni min haitsu la ahtasib. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku rezeki dari sisi yang tidak pernah saya duga. Jangan berpikir doa itu panjang baru dikabulkan. Iblis doanya simpel kok, iblis. Iblis doanya simpel aja. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, satu kalimat. Ya Allah, beri aku umur panjang sampai hari kiamat. Allah kabulkan. Jadi itu yang pertama. Yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan adalah bahwasanya Allah Azza wa Jalla, bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan momen kesempatan untuk kita berubah. Untuk kita berubah. Merubah dengan apa? Dengan doa, perbanyak doa, dengan puasa. Mana ada hari kita seharian beribadah selain Ramadan?
momen untuk berubah. Dulu kan kita ingat orang-orang tua kita sering nasihatin kita, kalau ada di dalam rumah pakaian-pakaian yang rongsok, pakaian-pakaian yang sobek-sobek, udah buang, ganti. Nanti bawa sial dalam hidup kamu. Sudahlah itu, udah kalau kamu ada duit itu, kendaraan yang sudah ini udah ganti. Kita kadang-kadang kan anggapannya itu orang tua yang cerewet aja yang begitu. Tapi kalau kita kembalikan kepada Al-Quran kita, memang Al-Quran mengajarkan begitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah mau merubah Anda menjadi baik, perubahan itu mulailah terlebih dahulu dari diri kita sendiri. Kenapa? Kita aja yang mau ngasih orang kan lihat kelasnya. Kita ini manusia mau lihat orang, mau ngasih orang, lihat kelasnya. Kelasnya pengemis di lampu merah. Kasih 2.000 aja sudah, makasih Pak Haji. 2.000 doang. Kadang bahkan 1.000. Dia sudah nunduk-nunduk, makasih. Kenapa? Kelasnya pengemis lampu merah. Tapi coba kelasnya orang yang datang ke kita, apalagi misalnya dia ustadz, bawa proposal, pembangunan masjid pesantren. Masa ya kita kasih 5.000? 50.000 aja udah gak enak ngasih. Kenapa? Lihat kelasnya. Kecuali kalau ustadznya ngeselin. Lagi-lagi proposal. Udah gak usah. Hah? Orang kan mau ngasih, kita mau ngasih orang itu lihat kelasnya. Bagi-bagi THR. Udahlah, paling tidak ini kan yang saya kasih orang-orang baik, diamplopin lah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita juga lihat kelasnya lah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah mau merubah nasibmu, mau merubah segalanya. Coba perubahan itu dari diri kita sendiri dulu. Rubah penampilan kamu, rubah barakallahu fikum. Apa yang selama ini jangan terlalu dipaksakan, rubah dulu, nanti Allah akan merubah kamu. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perubahan itu dari diri kita sendiri. Angkat dulu, naikkan kelas dulu. Naikkan diri kita dulu dari yang rendah menjadi naik derajatnya. Paling tidak naikkan, angkat derajat kita. Supaya Allah Azza wa Jalla merubah nasib kita. Kesempatan di bulan suci Ramadan, saya harus berbenah. Suami istri yang biasanya di luar Ramadan cekcok, ribut, coba mulai koreksi, mulai introspeksi bulan suci Ramadan. Kenapa? Yang namanya rumah tangga kalau sudah ribut selalu itu yang mempersusah rezeki kita. Lihat aja itu di balik artis-artis sukses, di balik orang-orang yang sukses, hancurnya usaha mereka di baliknya mesti seringnya berawal dari keributan, percekcokan rumah tangga. Kenapa? Mengunci rezeki. Itu yang menghalangi, yang mempersusah rezeki kita. Makanya kalau kita lihat kehidupan orang-orang tua kita zaman dahulu, mereka Masya Allah bukan pengusaha, mereka bukan nggak punya apa-apa, mereka kadang-kadang cuma punya kebun di samping rumah, kadang-kadang mereka cuma punya ayam di belakang rumah, tapi lancar rezeki mereka, doa mereka makbul. Hidup mereka penuh doa. Setiap capek kerja, pulang ke rumah begitu anaknya nanya, capek Pak? Iya nak, cukup bapak kalian yang begini anak, kalian harus merubah nasib. Masya Allah, doanya didengar oleh Allah di atas langit. Kenapa kok begitu cepat didengar? Makanannya halal, pegangannya halal, tontonannya halal. Mana ada dulu TV, paling TV hitam putih, keluarin sekali setahun kalau ada tinju Mike Tyson. Satu RT kumpul semua di satu rumah. Orang paling kaya punya TV hitam putih udah. Apa orang-orang tua kita zaman dahulu? Mereka makan bareng, istri ngelayanin, makan bareng nemanin suami sambil ngobrol. Bu, itu sawah besok enaknya kita tanamin apa ya?
Makan sambil rapat. Mau makan, mau tidur juga begitu. Berkah hidup mereka. Kenapa kemudian jadi berubah sekarang kita ini? Itulah rahasianya. Allah Azza wa Jalla sudah mengatakan, kamu berubah, saya akan rubah pula nasib. Kamu dari baik berubah menjadi jahat, menjadi buruk, saya akan rubah. Dari jahat menjadi baik, saya akan baikin kamu. La yughayyiru ma biqaumin. Mulai perubahan dari diri kita sendiri, Allah Subhanahu wa taala akan berbaik. Maka berazam. Yang biasa barakallahu fikum, mungkin kita ini kok hatinya selalu sesak dada, selalu. Mulai bulan suci Ramadan, saya mau banyak doa. Yang mau umrah dari Indonesia ditata, saya mau umrah. Selama di sana setiap minum air Zam-Zam, niatkan saya biar sembuh dari penyakitku ini. Ada beberapa kejadian itu. Ada orang sudah bervonis operasi ginjal. Kamu mau umrah Ramadan insyaAllah, berangkat. Niat minum air Zam-Zam, setiap minum bismillah. Niatkan, sembuhkan penyakitku ini ya Allah. Ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu pada saat kamu minum tergantung niat kamu minumnya apa. Ya Allah, aku minum air Zam-Zam ini dengan niat, ya Allah, sembuhkan aku dari segala penyakit, ya Allah. Lancarkan usahaku, ya Allah. Lancarkan segala urusanku dalam kebaikan. Berkahi hartaku, berkahi anak-anakku. Bismillah, minum. Ta'amu tu'min, shifa'u suqmin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, air Zam-Zam itu adalah makanan bagi orang yang lapar. Anda lapar, minum air Zam-Zam. Masya Allah. Ta'amu tu'min, makanan orang yang lapar. Wa shifa'u suqmin, dan obat bagi orang yang sakit. Kenapa? Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, nggak diragukan 1% pun nggak kalau itu keaslian air Zam-Zam daripada yang sudah sampai di Indonesia. Kita udah percaya air Zam-Zam ternyata udah dicampur dengan sumur bor. Kadang itu. Tapi kalau di sana, subhanallah. Jadi agenda kita itu perubahan itu ada. Perubahan itu ada. Di dalam rumah tangga, perubahan itu ada. Sudah, ini bulan suci Ramadan, kita berbenah. Perbaiki rumah tangga kita. Tulis di rumah itu, struktur kepala rumah tangga, suami kepala rumah tangga, istri Mas Gibran, wakil. Jadi kalau sudah mau naik ke atas, entar, kamu itu Gibran, saya Prabowo. Kamu jangan mimpin dong. Kamu kan tergantung mandat dari saya. Kalau kamu yang mimpin, negara hancur ini kalau begini. Rezeki kita susah. Kita di demo warga nanti hancur. Udah akhirnya apa? Ya Gibran tahu diri. Kenapa dia wapres? Sudah nurut. Makanya alhamdulillah negara aman, lancar semua. Tapi kalau sudah rebutan dua ini, yang susah kita, rakyat. Yang wakil ingin naik, yang alhamdulillah sejalan. Sama dalam rumah kita juga begitu. Statusnya diperjelas. Saya kan sebagai kepala rumah tangga, kamu kan wakil saya. Sudah, jangan banyak ngomel, jangan banyak cerewet, jangan ini, jangan itu, semuanya hidup lancar bakalnya. Rezeki lancar, hidup lancar, sehat semuanya. Aman. La yughayyiru ma biqaumin. Perubahan itu dimulai dari kita. Mau ingin rusak nasibnya, ya terserah kalian. Allah kan tidak mengatakan saya akan rubah kalian menjadi baik, enggak. Allah mengatakan Allah tidak akan merubah satu orang, nasib satu kaum, kecuali kalau mereka sendiri yang merubah. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Ketika orang condong pada kesesatan, Allah sesatkan hatinya. Ya memang kamu sendiri yang mau. Allah berikan. Nah, maka sekali lagi itu yang kedua, di bulan suci Ramadan ada doa yang kita targetkan. Doa di bulan suci Ramadan, ya Allah lancarkan usaha kami, ya Allah beri kami kesehatan. Doa.
Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Lis-shaimi du'aun mustajabatun 'inda fitrih." Orang yang berpuasa itu saat dia berbuka puasa ada satu doa yang sangat mustajab ketika buka puasa. Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Fakana Abdullah bin Amr bin al-As idza aftara jama'a ahlahu wa auladahu wa da'a." Maka Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini bahwa ada doa yang tidak bakal tertolak, yaitu doanya orang yang menjelang buka puasa. Kata Imam Ibnu Katsir, Abdullah bin Amr bin al-As setiap buka puasa beliau kumpulkan anak-anaknya, kumpulkan istrinya di hadapan iftar. Ayo sebelum kita iftar kita doa dulu. Doa. Anak-anak kita, saya mau doanya bagaimana, Mbak? Anak-anak kita yang masih kecil-kecil jangan dianggap remeh. Justru bisa jadi mereka lebih makbul doanya. Kenapa? Mereka belum berdosa. Ajarin, kamu doakan. Yang masih TK, yang masih SD, ajarkan. Saya mau doanya apa? Kamu doa. Biar ayah, biar ibu diberi kesehatan selalu, dilancarkan usahanya, dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan. Oh begitu, diajari. Ini kadang-kadang kita meremehkan, padahal itu adalah anak-anak kita, itu adalah peluang untuk tabungan kita, untuk kita minta mereka doa. Doakan dong. Semua doanya apa? Udah HP tinggal, TV matikan, udah pokoknya doa-doa. Saya mau doa apa? Doakan orang tua kamu. Nanti suatu saat kamu akan merasakan capek, ternyata berat, ternyata jadi orang tua itu. Doakan ayah ibumu supaya sehat selalu, supaya dilancarkan usahanya, dilancarkan rezekinya, diberkahi hidupnya, dilindungi oleh Allah dari berbagai musibah dan bala. Terus seperti itu. Setiap mau buka puasa. Mau sahur juga seperti itu. Ayo doa dulu. Doa dulu. Kenapa? Kita tidak tahu di antara doa-doa kita itu bisa jadi salah satu yang kadang-kadang keluar begitu saja, itu yang Allah kabulkan. Itu yang Allah kabulkan. Kesempatan itu, kalau sudah mau puasa Ramadan, Masya Allah, perbanyak doa menjelang iftar, perbanyak doa menjelang sahur. Kita lihat di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kan ada 3. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan karena keimanan dan keikhlasan, Allah akan mengampuni dosanya yang telah lampau. Yang kedua, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri menunaikan salat tarawih di malam suci Ramadan karena iman dan ikhlas, Allah akan mengampuni dosanya yang telah lampau. Yang ketiga, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar karena keimanan dan keikhlasan, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Ibu-ibu kalau di rumah merasa sholat tarawih malas karena sendirian. Sholat tarawih malas kenapa? Sendirian. Baru 2 rakaat berasaan udah 12 rakaat. Akhirnya apa? Bacanya sholat sendirian di rumah sudah bolak-balik. Rakaat pertama inna a'tainakal kautsar, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Berdiri lagi rakaat kedua qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Kalau di rumah merasakan malas, kok situasi Ramadan kok kayak hampa ya? Saya puasa Ramadan bersama kaum muslimin, kaum muslimat. Tapi kenapa kok malamnya situasinya hati saya terasa hampa? Kok sholat tarawih kayak gak ada nikmatnya sama sekali, sendirian? Cari masjid yang di situ aman hijabnya. Cari masjid yang di situ aman hijabnya. Suaminya ngajak ke masjid, ayo kita sholat di masjid, sholat tarawih. Kata Rasulullah kan sholatnya wanita itu paling afdol di rumah.
Giliran habis pulang suaminya tarawih, ayo Pak kita ke mall. Gimana diajak ke masjid dalil keluar, giliran mall ngajak. Kebalik. Semestinya kalau memang di masjid itu aman dan alhamdulillah, apalagi kita di Indonesia juga orang tahu aturan. Kalau memang kira-kira merasa di rumah itu ibadah kok rasanya hampa, kok tidak ada meningkat ibadahnya, bagaimana mau meningkat ibadahnya? Sholat tarawih sendirian, di sampingnya ada televisi sambil mendengarin sinetron, gak ada semangat, akhirnya udah berangkat ke masjid. Kenapa? Tujuan utama Ramadan itu adalah meningkatkan takwa. Maka raih tiga-tiganya ini. Puasanya merasakan ada perubahan, sholat tarawihnya merasakan ada perubahan, kemudian sholat menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, paling tidak ada perubahan. Perubahan hati itu ada. Perubahan hati itu ada. Kalau kira-kira di rumah merasa kurang nyaman, merasa kurang kurang nikmat, kurang menikmati salat tarawih sendirian, cari masjid yang aman, yang kira-kira bisa di situ lebih khusyuk, lebih tenang. Rasulullah sendiri mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan sekali-kali kamu melarang anak perempuanmu, istrimu, ibumu kalau dia minta izin ke masjid. Yang penting masjid itu aman. Kan selesai. Kenapa? Tujuannya adalah man qama Ramadan. Siapa yang menunaikan salat tarawih, lain lagi dengan puasa, tarawih, tiga-tiganya. Pulang dari masjid, Masya Allah, sudah witir, aman, tenang, hati pun terasa nyaman. Sehingga, makanya kenapa kalau kita berpikir, bulan suci Ramadan itu yang paling berkah adalah 10 hari terakhir. Kenapa? 10 hari pertama, 10 hari kedua, ini tahap pensucian. Biasa kita katakan kan, puasa bulan suci Ramadan. Nah sekarang kan sebagai bahan renungan, apa makna daripada kalimat bulan suci ini? Maksudnya bulannya yang suci atau ada tanggung jawab saya ini di sini? Kan itu. Pada saat kita berada di tanah suci, entah itu tujuannya umrah atau haji ataupun ziarah, pada saat kita sedang berada di tanah suci, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Anda berada di tanah suci, maka Anda pertama kali sebelum Anda menginjakkan kakimu di tanah suci, sucikan badanmu dulu, mandi. Entah itu di hotel ataupun di miqat. Setelah mandi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu pakaianmu yang sudah pernah kena najis, gamismu, jubahmu, sarungmu, celanamu, jilbabmu, jubahmu, lepas, khususnya bagi laki-laki, lepas, ganti-ganti. Kamu sedang berada di tanah suci. Pakai pakaian simbol kesucian warna putih yang belum disentuh oleh apapun, baru dari pabrik, tanpa jahitan, tanpa najis, tanpa apapun, sebagai simbol kesucian. Kenapa? Kamu berada di negeri suci. Kamu berada di tanah suci. Masya Allah. Setelah sudah suci semuanya, badan sudah suci, wangi, pakai pakaian ihram sudah suci semuanya, barulah kemudian dia melantun kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sudah, baru dia melantunkan. Sudah suci semuanya, berada di tanah suci, baru dia mengatakan, saya penuhi panggilanmu ya Allah, dan saya penuhi. Kenapa? Kita berada di tanah suci. Yang repot kadang-kadang orang berada di tanah suci, kelihatan suci, pulang-pulang dari haji, panggil nama nggak mau noleh, panggil namanya nggak mau jawab, begitu dipanggil Pak Haji baru, oh ya. Gimana Anda berada dari tanah suci, datang dari tanah suci, kenapa sampai di Indonesia najis lagi hatinya? Baru dari tanah suci, begitu mau turun di pesawat di Indonesia, Masya Allah,
emasnya dikalungin di leher kayak rantai motor. Tangannya dikalung. Anda ini gimana? Anda ini dari tanah suci loh. Anda malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda dari tanah suci. Semestinya bekas tanah sucinya itu paling tidak ada. Kenapa Anda berada di tanah suci pulang hatinya seperti ini? Sama. Pada saat kita mengatakan puasa bulan suci Ramadan itu adalah bahan renungan bagi kita. Apa yang dimaukan dengan kalimat bulan suci ini? Kesucian hati, kesucian jiwa, kesucian akhlak kita, kesempatan kita mensucikan. Kenapa? Mumpung syaitan dibelenggu di bulan suci Ramadan. Bulan suci. Bulan suci Ramadan, kesempatan kita berbenah. Kita berbenah. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla untuk berbenah. Al-Imam Ibnul Qayyim itu pernah beliau berkata bahwa ada 4 penyakit yang ada pada manusia yang hanya bisa diobati dengan puasa. Yang pertama apa? Kasratul kalam, banyak ngomong, banyak bicara. Banyak bicara, obatnya apa? Perbanyak puasa. Otomatis kalau orang puasa akhirnya malas bicara. Lagi puasa-puasa, undangan ustadz, nanti ta'lim menjelang iftar boleh. Ustadznya datang, coba aja, mesti suaranya irit. Gak bakal teriak-teriak, kenapa? Minyaknya tinggal dikit. Irit bicara. Maryam ketika hendak bertemu dengan Bani Israel, Allah perintahkan kamu puasa supaya gak banyak bicara. Inni nadartu lirrahmani shauman. Banyak bicara, obatnya banyak puasa. Puasa Ramadan menata mulut kita. Kalau dulu kita waktu masih kecil diajarin orang tua kita untuk bicara, dilatih banyak bicara, dilatih bicara, giliran sudah tua disuruh dilatih diam. Itulah kehidupan. Ad-dunya dawara, dunia itu muter. Heran, dulu waktu kita masih kecil suruh bicara, senang banget kalau kita udah bicara. Giliran udah tua, udah besar, jaga mulut. Nggak boleh bicara sembarangan, aduh. Dulu suruh bicara, sekarang suruh jangan bicara. Kenapa? Dulu waktu kecil banyak bicara, orang bilang lucu, cerdas. Giliran udah gede banyak bicara, orang mulut cerdas. Hati, banyak bicara. Yang kedua, banyak makan. Banyak makan juga sumber penyakit. Sudah banyak makan, gak pernah olahraga lagi. Masya Allah. Sumber penyakit. Banyak banyak berinteraksi dengan orang. Itu juga sumber penyakit. Ketika orang puasa otomatis makannya berkurang. Otomatis berinteraksinya juga kurang. Mau keluar, malas banget, lapar banget. Saya nunggu makan aja udah. Dan yang keempat adalah banyak tidur. Orang yang puasa otomatis tidurnya kurang, apalagi di malam hari, Masya Allah. Itu puasa. Kesempatan kita berbenah. Kesempatan kita punya agenda. Ya, dalam bulan suci Ramadan ini saya targetkan paling tidak tamat Quran 3 kali. Berarti 1 hari 3 juz. 1 hari 3 juz. Tamat Al-Quran itu 10 jam. 3 juz itu 1 jam kurang lah. Sudah. Kenapa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan? Mau ingin berkah hidup kita, jangan jauh dari Al-Quran. Mau ingin dada kita lapang, mau ingin hidup kita berkah, Al-Quran. Juga yang harus diperhatikan, barakallahu fikum, bulan suci Ramadan. Juga satu hal yang kadang-kadang kita remehkan, barakallahu fikum ya ikhwan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada makan sahur itu adalah keberkahan. Jangan mengatakan saya sudah makan tadi sebelum tidur. Jangan mengatakan saya masih kenyang. Walaupun 1 biji kurma, walaupun 1 gelas air, sahur niatkan untuk puasa besok. Kenapa? Berkah makan sahur itu. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanya itu bisa terasa. Coba antum nggak sarapan pagi dan nggak puasa. Baru jam 8 rasanya sudah perutnya udah keroncongan ini. Zuhur apalagi, ya Allah, jam 10 belum sarapan udah lapar. Tapi coba Anda niat puasa hanya sahur dengan 1 biji kurma. Masya Allah. Yang biasa badannya berat, coba perbiasakan kalau sahur cukup dengan kurma saja sudah. Sahur sayur asem sambal terasi, ya Allah. Dari mana kesehatannya, dari mana vitaminnya. Lah Rasulullah kan mengajarkan kepada kita kan manajemen kehidupan kita juga kan ada. Kenapa sih Rasulullah mengajarkan kepada beliau kalau buka puasa itu bukanya pertama kali dengan kurma dulu. Dengan kurma. Kenapa? Yang namanya kita ini kalau ada contoh pemain bola baru masuk lapangan langsung nendang bola, kakinya langsung sengklek itu biasanya. Mesti dia keliling lapangan dulu, lari-lari dulu, lompat-lompat dulu, pemanasan. Kita bangun tidur langsung suruh ngangkat yang berat, suruh langsung ini, nggak bisa. Kenapa? Masih lemah. Paling nggak sempoyongan dulu, duduk dulu, sadarkan diri. Sama. Lambung kita seharian nggak ada minuman, nggak ada makanan, otomatis kan lemah. Dalam kondisi lemah, langsung es buah 1 ember lak habis. Habis itu langsung nasi kebuli bisa udah habis. Begitu sholat maghrib, alhamdulillah. Berat perut kita, nggak nerima. Rasulullah mengajarkan kita bukan hanya agama juga, mengajarkan kepada kita tips sehat. Makan dulu karena ini perut masih lemah, pancing dulu dengan manisan, dengan syahid, teh, dengan kurma manis, supaya supaya nutrisi itu kembali. Supaya siap pencernaan kita itu untuk mencerna makanan yang berat. Sholat maghrib, begitu pulang sholat maghrib baru makan nasi, itu ringan perutnya. Jadi bukan makanan yang salah sebenarnya, manusia yang gak kena mengkonsumsi makanan. Habis makan sate kambing enak, habis itu minum es teh, ya Allah. Itu koneksinya dari mana? Daging banyak lemaknya, kambing banyak lemaknya, habis itu minum es. Tambah nempel itu lemaknya di tubuh kita. Coba lihat. Makan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya makan sahur itu ada keberkahan. Rasulullah mengatakan, farqu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Perbedaan antara puasanya kita dengan puasanya orang-orang ahlul kitab adalah makan sahur. Orang Nasara kadang puasa juga. Orang Yahudi kadang puasa juga. Bedanya antara puasa kita dengan mereka apa? Makan sahur. Maka sekalipun hanya 1 biji kurma, menjelang azan ketiduran bangun, 1 biji kurma ambil. Demi untuk meraih keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Subhanallah. Makan sahurlah kalian karena sungguhnya pada makan sahur itu mengandung keberkahan. Berkah untuk badan kita, berkah untuk puasa kita, berkah karena kita mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita remehkan hal-hal yang seperti ini. Puasa itu adalah puasa anggota badan kita, puasa perut kita, puasa mata kita, puasa nafsu kita, puasa syahwat kita. Ini yang harus kita perhatikan, adab-adab di dalam berpuasa, sehingga kita tidak menjadi orang yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Betapa banyak orang yang berpuasa yang dia dapatkan hanya menahan lapar dan dahaga. Tapi sekali lagi kita siap. Dari awal kita sudah mulai menata ini. Dari sekarang kalau nggak Rabu Kamis kita mulai puasa. Berarti sekarang kita sudah persiapkan. Saya sudah mau mulai persiapan dari sekarang. Pokoknya doa-doa spesial pilihan saya akan panjatkan ketika saya malas untuk berdoa, paling tidak sambil nunggu puasa lagi malas berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau Allah kabulkan permintaan kita yang satu ini, kurang apa kita? Dunia baik, akhirat baik, sudah kurang apa? Ya ada kurang. Agenda itu jelas. Agenda kalian, agenda kita di dalam salat. Kan sekarang kalau orang mau Ramadan kan banyak sekali acara-acara di pesantren, di masjid, kegiatan selama Ramadan. Daurah ini, daurah itu, daurah ini. Padahal mohon maaf, Al-Imam Malik sendiri malah justru kalau Imam Malik dan banyak imam, kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, mereka tinggalkan itu majelis yang selama ini ta'lim hadis, enggak, fokus Al-Quran. Fokus baca Al-Quran. Kenapa fokus baca Al-Quran? Jibril saja mengajarkan Rasulullah Al-Quran di bulan Ramadan 2 kali sehari. Fokus bulan Al-Quran, Ramadan syahrul Quran, bulan Al-Quran, baca Al-Quran, hatam, ulangi lagi hatam dari awal, ulangi lagi. Itu yang dapat melembutkan hati kita. Kemudian sebagai penutup, ada juga satu hal yang harus kita fahami barakallahu fikum di dalam bulan suci Ramadan. Bahwa pada saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin pasti akan mengijabahi. Jangan pernah merasa doamu sia-sia. Jangan pernah merasa doamu mubazir. Setiap doa yang kita panjatkan itu Allah pasti sudah ijabahi. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i. Saya akan ijabahi doanya siapapun yang berdoa. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, saya akan ijabahi doa kalian. Nah, berarti kita adalah berdoa dan Allah sudah menjamin pasti mengijabahi. Namun, yang harus kita pahami, bahwa bukan berarti Allah mengijabahi doa kita itu mesti menurutin kemauan kita. Itu yang kadang orang salah paham. Saya berdoa Allah menuruti kemauan saya. Itu konsep dari mana? Kalau mau sesuai pesanan itu namanya Grab. Grab food itu sesuai pesanan. Pesan Almas, datang Almas. Pesan Almas, datangnya nasi padang, tukar. Saya bukan itu pesanan, itu namanya pesan Grab. Nah ini kita doa, Allah maunya kita mau paksa Allah sesuai pesanan kita. Nggak mungkin. Lah kalau begitu doa saya nggak diijabahin dong, diijabahin. Karena Allah sudah mengatakan pasti akan saya ijabahi. Lalu bagaimana caranya Allah mengijabahi doa kita itu? Rasulullah SAW mengatakan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, kata Rasulullah, "Ma min 'abdin muslimin yad'u Allah bidu'ain laisa fihi ithmun wala qati'atu rahim." Kata Rasulullah, tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah, tidak ada permintaan yang mengandung dosa dalam doanya itu, dan tidak ada mengandung unsur memutuskan hubungan silaturahmi dalam doanya, illa a'tahu Allahu ihda thalathin, kecuali Allah pasti akan ijabahi doanya dengan memberikan salah satu dari 3. Jadi Allah pasti mengijabahi, doa kita itu pasti diijabahi. Tapi jangan sekali lagi jangan berpikir Allah mengijabahi doa itu mesti nurut kemauan kita, enggak dong. Logikanya para nabi aja diturutin enggak oleh Allah semua doa-doa mereka? Enggak.
Kalau seandainya semua doanya para nabi dituruti oleh Allah sesuai pesanan, Nabi Nuh gak bakal kafir itu anaknya. Abu Lahab gak bakal masuk neraka. Umpamanya Rasulullah kok. Allah, apa kalau begitu Allah tidak mengijabahi doanya Rasulullah? Allah mengijabahi doanya Rasulullah, mengijabahi doanya Nabi Nuh, doanya Nabi Lut yang istrinya kafir. Tetapi karena Allah mengijabahi doa itu kan bukan berarti nurutin kemauan orang yang berdoa. Allah mengijabahi doa itu salah satu dari 3. Yang pertama kata Rasulullah, imma an yu'ajjila lahu talabah. Terkadang Allah langsung berikan permintaan dia. Minta rezeki, Allah berikan. Minta kesehatan, Allah berikan sehat langsung. Minta jodoh, tahu-tahu jodohnya datang. Terkadang begitu. Ada yang seperti itu. Yang kedua, wa imma an yaddakhirahu anhu fil akhirah. Yang kedua, Allah tidak memberikan kepada Anda permintaan Anda, tapi Allah menabung pahala doa Anda itu nanti di hari kiamat Anda dapatkan. Nih, kebaikan. Kebaikan apa ini ya Allah? Kamu gak sadar di dunia selalu doa. Memang saya tidak turutin kemauan kamu, tapi saya ijabahin doa kamu. Ini pahala doa kamu, masuk surga. Yang ketiga, minimalnya kalau kita tidak dapatkan yang ketiga, yang pertama paling tidak yang kedua, yang ketiga, kata Rasul, wa imma an yusrafa anhu minas su'i mithlaha. Terkadang Allah tidak menuruti kemauan kita sesuai permintaan, sesuai pesanan, tetapi Allah mengijabahi doa kita dalam wujud lain. Apa itu? Dipalingkan dari musibah. Kita sakit, taruhlah batuk. Doa siang malam kepada Allah, gak sembuh-sembuh batuknya. Jangan mengatakan Allah tidak mengijabahi doa kamu. Allah mengijabahi. Batukmu gak sembuh, tapi alhamdulillah gak ada penyakit lain. Gak lebih parah. Gak ada penyakit lain. Orang tua kita sakit di rumah sakit, doa siang malam dia sembuh. Anaknya doa, istrinya doa, suaminya doa, ininya doa, meninggal. Gimana sih, mana keadilan? Katanya Allah mengijabahi. Ini bagaimana kok tidak diijabahi? Allah mengijabahi doa kalian. Gimana kan kita minta sembuh dia mati? Buktinya kalian sehat semuanya. Apa Allah nggak mampu kalau seandainya matikan kalian semua sama orang mampu? Bahkan Allah mampu matikan kalian serumah-rumahnya ditenggelamkan seperti Qarun. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla hanya mengambil satu dari anggota keluarga kalian yang sakit, yang umurnya sudah kepala 90 tahun lebih, kalian doa kemudian Allah tidak menuruti kemauan kalian, jangan berpikiran Allah tidak mengijabahi. Allah mengijabahi. Kenapa? Allah palingkan musibah dari anaknya, dari cucunya, dari keluarganya. Alhamdulillah anaknya, cucunya sehat semua. Masya Allah. Itu yang terkadang kita gak sadari itu. Coba itu antum doa. Kita kadang-kadang doa siang dan malam, maunya diijabahin itu kalau sudah terwujud, kalau Allah menuruti kemauan kita. Kita kadang gak sadar. Sebenarnya saya itu doa kepada Allah, minta dibukakan rezeki, minta dilancarkan usahanya, minta di ini. Memang Allah tidak ijabahi di situ. Tapi saya rasakan, Masya Allah. Alhamdulillah saya sehat. Istri sehat, anak-anak sehat, keluarga sehat, cucu sehat. Itu kan berkat dari doa semua. Kita kadang gak sadar. Kita bahkan selalu menuntut kepada Allah Azza wa Jalla apa yang kita minta harusnya sesuai pesanan. Kita gak sadar bahwa Allah Azza wa Jalla telah mengijabahi doa kita. Kenapa? Allah memalingkan dari kita kejelekan. Alhamdulillah. Ini semua berkat dari doa. Itu 3 bagaimana cara Allah Azza wa Jalla mengijabahi doa kita. Camkan itu pada saat kita berdoa. Allah pasti mengijabahi doa kita. Namun Allah mengijabahi doa dengan salah satu dari 3 cara ini. Salah satu dari 3 cara ini. Ada orang yang kadang berdoa langsung Allah berikan permintaannya, Masya Allah. Ada orang yang berdoa enggak diberikan, tapi Allah palingkan. Udah, yang penting kamu sehat kan? Sehat, Alhamdulillah.
Masya Allah. Sampai akhirnya sahabat mengatakan ketika mendengarkan hadis ini dari Rasulullah, idzan nuqsir. Kalau begitu, kita banyak-banyak doa aja dong ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Allahu akbar. Makin banyak doamu, makin banyak Allah mengijabahi. Makin banyak doa, makin banyak Allah ijabahi doa kita. Allahu akbar. Jadi sekali lagi jangan berpikiran bahwa doa kita itu adalah disia-siakan oleh Allah, jangan. Juga yang kedua sebagai tambahan penutup dari masalah doa. Pada saat kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, jangan pernah merasa minder dengan dosa-dosa kita. Kenapa sih orang berdoa kalau mau berdoa akhirnya ke kuburan? Karena dia merasa minder. Saya ini banyak dosanya, maka datang ke kuburan wali untuk meraih wali. Ya, wahai Wahabi, orang datang ke kuburan itu bukan berdoa di kuburan, itu syirik namanya. Datang ke kuburan itu untuk meraih wali itu loh. Wahai wali, saya ini kan banyak dosa, tolong sampaikan permintaan saya kepada Allah. Jadi itu namanya tawassul. Karena kalau kita ini berdoa langsung kepada Allah, kayaknya Allah susah mengabulkan doa kita. Kenapa? Kita ini banyak dosa. Sekarang bagi orang yang mengatakan seperti itu, ada satu pertanyaan kita tanya. Banyakkan dosanya kamu apa banyakkan dosanya iblis? Kira-kira banyaknya dosanya kita apa dosanya iblis ya? Hah? Ada yang berani menjawab banyaknya dosa kita? Enggak mungkin lah. Mesti banyakkan dosanya iblis. Iblis bukan hanya dosa, bahkan sudah jelas-jelas dilaknat kan? Tapi dia pede berdoa kepada Allah tanpa perantara, tanpa cari kuburan wali. Sudah jelas-jelas dilaknat oleh Allah. Iblis langsung berdoa. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, ya Allah, tolong aku beri umur panjang sampai hari kiamat. Bukan hari kiamat itu, bahkan kalau doanya konteksnya iblis itu sampai hari kebangkitan. Jadi maunya iblis itu doanya dia supaya nanti kalau kiamat, tiupan sangkakala dia jangan hancur, jangan binasa. Nanti binasanya kalau tiupan kedua, kalau sudah dibangkitkan semua, sudah gak ada lagi manusia yang bisa disesatkan. Jadi perhatikan di sini. Jangan orang akhirnya membuat kita nggak percaya diri untuk berdoa. Ah, kamu itu kan banyak dosanya. Masa iya Allah mengabulkan doa-doa saya yang banyak dosanya ini? Koreksi diri. Sebanyak-banyaknya dosa kita masih banyakkan dosanya iblis. Tapi dia pede. Langsung memanggil Rabbi anzirni. Ya Rabb. Wahai Rabbku, Engkau sudah melaknat saya. Mohon tolong kabulkan permintaanku. Saya minta diberi umur panjang sampai hari kiamat. Dikabulkan tidak doanya iblis? Dikabulkan. Allah langsung kabulkan. Qala innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Kata Allah, ya saya kabulkan permintaan wahai iblis sampai hari kiamat. Ya Allah. Padahal jelas-jelas iblis di situ doa kepada Allah bukan untuk berbuat baik. Niatnya untuk berbuat jahat, menyesatkan keturunan Adam. Tapi Allah kabulkan tidak? Allah kabulkan. Maka di sini ada dua pelajaran minimal. Yang pertama apa? Pada saat berdoa jangan pernah mau dibodohi, minder karena banyak dosa. Gak ada. Iblis saja percaya diri kok. Dan Allah kabulkan doanya. Makanya jangan pernah berpikir, ini kan orang kafir aja, kita zalimin pun gak apa-apa, doanya gak makbul. Hati-hati. Sekafir-kafirnya manusia masih lebih kafir iblis. Allah kabulkan doanya. Hati-hati. Boleh kita berpikir, orang kafir kita zalimi, dia doa pun gak dikabulkan. Hati-hati. Iblis aja dikabulkan kok. Kenapa? Allah mengabulkan doa itu tidak mesti menunjukkan berarti Allah itu cinta. Orang kafir doa, mudah-mudahan Tuhan melancarkan rezeki, dilancarkan. Tapi berarti Allah cinta kepada mereka? Enggak.
Iblis kabulkan itu. Yang kedua, itu tadi yang pertama ya. Jadi kalau ada orang-orang mengatakan berdoa lewat kuburan karena kita banyak dosa, kita katakan iblis lebih tahu caranya berdoa daripada orang seperti ini berarti. Iblis langsung panggil Allah. Yang kedua, dari kisah iblis ini, pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil, kalau doa itu jangan tanggung-tanggung. Kalau doa itu jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak. Tanggung amat, Mas. Akhirnya Allah karuniakan anak. Lahirnya sudah menyusahkan ibunya, pertumbuhannya sudah menyusahkan orang tuanya, besarnya durhaka. Kenapa? Doamu tanggung. Doamu tanggung. Belajar dari doanya Nabi Zakaria. Fahabli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Belajar dari Zakaria. Dia minta anak, ya Allah karuniakan kepadaku anak supaya nanti bisa menjadi ahli waris saya. Jangan sampai saya punya anak, belum sudah senang-senang punya anak, ternyata dia meninggal duluan sebelum saya meninggal. Saya ingin punya anak yang bakal menjadi ahli warisku, ya Allah. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Nah, waj'alhu rabbi radiyya. Jadikan anak yang engkau ridai, ya Allah. Minta anak kepada Allah Azza wa Jalla, tapi jangan tanggung. Jadikan karuniakan kepadaku, ya Allah, anak yang saleh, yang salehah, yang umur panjang, yang rezekinya lancar, yang urusannya gampang, yang berbakti pada kedua orang tuanya, dan yang selalu melakukan perbuatan yang engkau ridhai. Itu doanya Zakaria. Makanya Allah langsung ijabahi, bahkan langsung kasih nama di dalam kandungan. Inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, doamu saya kabulkan. Kamu akan punya anak namanya Yahya. Yang dalam bahasa Jawa, bahasa kita, Yahya berarti urip. Artinya hidup. Kan permintaanmu begitu. Saya ingin punya anak yang umur panjang, saya meninggal duluan, dia mewarisi saya. Jangan saya ingin punya anak, lahir langsung mati. Saya ingin dia mewarisi saya. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Allah kabulkan. Jadi belajar dari kisah iblis ini, kalau doa itu jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, bukakanlah pintu rezeki kepadaku. Jangan tanggung. Bukakan pintu rezeki yang berkah, yang banyak, yang berkah, ya Allah. Yang membawa kebaikan untukku dan keluargaku dan untuk anak-anakku di duniaku dan di akhiratku. Itu sudah senang-senang doa kepada Allah, ya Allah berikan aku rezeki yang banyak. Allah berikan kepada dia rezeki yang banyak. Malam-malam dicuri orang, akhirnya stres. Atau kalau enggak merusak anak-anaknya. Belajar dari doanya syaitan. Jangan tanggung. Kita kan biasanya doanya minta umur panjang, tapi coba iblis. Minta umur panjang enggak tanggung-tanggung sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Entah berapa ribu tahun itu umurnya iblis. Ya. Itu barakallahu fikum. Maka jangan merasa mustahil. Saya mau doa bagaimana? Saya mau jadi miliarder dari mana? Mustahil. Saya mau doa jadi orang yang begini, ulama bagaimana? Saya mau doa supaya hafal Quran bagaimana? Saya orangnya nggak boleh. Masa kalah sama iblis? Iblis yang jelas-jelas sudah dilaknat aja nggak minder, pede. Maka tengadahkan kedua telapak tangan, minta sebanyak-banyaknya kepada Allah Azza wa Jalla. Yakin Allah pasti mengijabahi. Dan jangan pernah minder, kayaknya sudah terlalu banyak permintaan saya. Enggak ada istilah seperti itu. Minta sebanyak-banyaknya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan umur panjang kepada kita semua dalam kebaikan dan keberkahan, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa menunaikan ibadah bulan puasa, bulan suci Ramadan, bisa menunaikan salat tarawih, dan bisa mendapatkan Lailatul Qadar, dan bisa menjadikan kita lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Amin rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menyembuhkan kita semua dari berbagai penyakit. Amin rabbal alamin. Barakallahu fikum. Walhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.